Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu dalam pelajaran kali ini membahas tentang tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Hari kiamat pasti akan terjadi dan mengimaninya adalah wajib. Tidak sah keimanan seorang hamba tanpa beriman kepada hari kiamat, karena percaya pada hari kiamat termasuk salah satu dari rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Bahkan hari kiamat itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sudah dekat. Rasulullah mengumpamakannya seperti jarak antara ujung jari telunjuk dan jari tengah. Nah, coba anak-anak ustazah lihat ke jari telunjuk dan jari tengahnya, gimana jaraknya? Nah, jaraknya dekat kan? Nah, seperti itu umpamanya bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Nah, itu waktu itu Rasulullah mengatakan pada zaman itu. Nah, udah berapa ratus tahun yang lalu ya. Nah, jadi akan tetapi mengenai kapan terjadinya tidak ada yang mengetahuinya, karena ini adalah perkara gaib dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Akan tetapi Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang tanda-tanda terjadinya. Tapi ada juga orang yang mengaku-ngaku mengetahui tentang hari kiamat atau hal-hal gaib lainnya, karena hal-hal gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Kita sebagai makhluk Allah tidak bisa mengetahui perkara gaib. Nah, bila ada orang yang mengaku-ngaku, itu sudah jelas dia berdusta, karena dia berdusta berbicara tentang hal gaib. Jadi kalau anak ustazah temukan ada orang yang bercerita atau orang yang bisa meramal tentang masa depan, tentang kapan terjadinya hari kiamat, nah sudah dipastikan dia termasuk dalam 3 golongan. Pertama, dia itu gila. Yang kedua, dia itu mungkin bersekutu atau dengan syaitan. Yang ketiga, pasti dia berdusta. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari hal ini kita mendapatkan pelajaran bahwa setiap yang beriman kepada hal-hal yang gaib berdasarkan ilmu Allah dan Rasulnya, kemudian meningkatkan amal ibadah sebagai persiapan menghadapi kematian itu. Sebelumnya ia menghadapi hari kiamat yang sesungguhnya. Nah, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ini terbagi 2. Yang pertama, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil datangnya kiamat itu sudah banyak terjadi. Jadi yang pertama itu adalah tanda-tanda yang sudah terjadi, tapi tanda-tanda kecil yang terjadinya hari kiamat, tapi sudah tidak akan terulang lagi. Nah, dia sudah terjadi tapi tidak akan terulang lagi, yaitu diutusnya Rasulullah SAW dan wafatnya beliau. Nah, ini tidak akan terulang lagi. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan kemudian bersatu lagi, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qamar ayat 1-2. Nah, ini juga tidak akan pernah terulang lagi, yang mana waktu itu Rasulullah SAW membelah bulan. Yang ketiga, munculnya api dari daerah Hijaz yang menerangi sampai daerah Basrah di Irak, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini juga tidak akan terulang lagi. Tapi ini ketiga ini juga termasuk dari tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian ada lagi tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang terus, yaitu yang pertama, banyaknya terjadi peperangan dan kemaksiatan. Nah, dari dulu sampai sekarang kemaksiatan,
peperangan itu terus berulang-ulang kali terjadi ya. Kemudian yang kedua, munculnya para pengikut Dajjal yang mengaku sebagai nabi atau menerima wahyu. Nah, pengikut Dajjal ini adalah pengikut syaitan yang mana ia mengaku-ngaku sebagai nabi dan atau menerima wahyu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi banyak yang mengaku-ngaku nabi di zaman sekarang ini. Dia mengaku bahwa dia nabi ke-26, dia mengaku dia bertemu dengan nabi, atau dia mengaku dia bertemu dengan Allah gitu kan. Nah, itu adalah cikal bakalnya pengikut Dajjal atau pengikut syaitan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin anak ustazah pasti dengar Illuminati seperti itu ya. Nah, itu salah satu pengikut Dajjal karena dia menyembah syaitan. Kemudian yang ketiga, timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya, seperti pembunuhan terhadap Khulafaur Rasyidin dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, ujiannya yang kita hadapi sekarang adalah ujian di mana umat Islam di zaman sekarang ini benar-benar sangat dipojokkan. Apa-apa bila terjadi kerusuhan, bila terjadi segala macam hal, nah yang disalahkan adalah orang Islam. Nah, ini dia adalah salah satu tanda kecil terhadap terjadinya hari kiamat. Kemudian ilmu diangkat dan banyaknya urusan yang pegang oleh orang yang bukan ahlinya. Nah, ilmu diangkat ini apa? Maksudnya adalah para ulama. Banyaknya akhirnya ulama yang meninggal, bahkan banyak ulama yang meninggal muda ya. Nah, itulah salah satu arti bahwa ilmu itu telah diangkat. Maksud ilmu di sini adalah orang yang memang ahli dalam ilmunya itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang tinggal bila tidak betul-betul mencari ilmu dari orang yang ahli, maka kita akan terjerumus kepada orang yang salah tadi. Orang yang salah tadi apa? Yaitu dia bukan ahli dalam bidang ilmu tersebut, tapi dia seolah-olah ahli, seolah-olah bisa dengan ilmu tersebut. Jadinya apa? Jadinya adalah sesat. Ya nak, anggap misalnya kita berguru kepada orang yang ahlinya dalam bidang sejarah, tapi kita belajar matematika, tentu nggak nyambung kan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita belajar akidah, kita belajar agama, carilah orang yang memang betul-betul ahlinya dan memang ilmu agamanya itu sesuai jalur sunnah, sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan pernah mengedepankan akal ataupun logika kita, karena akal dan logika kita ini hanya terbatas ya nak. Kemudian yang kelima, majikan menzinai pembantunya sementara orang miskin berlomba-lomba membangun rumah mewah bertingkat. Nah, ya itu banyak sekali terjadi ya nak, majikan ya itu seperti kota-kota. Kemudian orang miskin yang berlomba-lomba membangun rumah, akhirnya apa? Kredit yang jatuhnya riba. Nah, semua ini adalah tanda-tanda kiamat kecil ya, tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat, tapi sudah terjadi dan terus akan terjadi sampai nanti datang kiamat besar ya. Nah, tanda-tanda yang pasti akan terjadi, yang pertama, kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, terusirnya umat Islam dan mereka terkepung di dalam kota Madinah Al-Munawwarah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim. Nah, di situ tadi dijelaskan kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi Jazirah Arab menjadi daerah yang subur. Dah bisa dilihat ya bahwa sekarang sudah terjadi penghijauan besar-besaran di Jazirah Arab. Oke nak, seperti itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.